Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 November ya teman-teman. Saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa bersantai bersama keluarga atau bersama sahabat gitu ya. Jadi gimana teman-teman? Saya nyapa dulu ya. Gimana tradingnya 2 minggu kemarin ya? Semoga teman-teman bisa cuan, dan yang masih boncos insya Allah pasti bisa ya teman-teman ya. Jadi ini saya udah nggak upload video dari tanggal 6 November sampai 17 November ya. Jadi kurang lebih udah sekitar 2 mingguan saya nggak upload, dan ternyata banyak yang DM saya ya di Instagram ya, Pak kok udah nggak upload lagi gitu ya. Nah ini saya bacain sedikit ya. Ini ada yang komentar, Pak kok nggak upload hari ini, lagi banyak cut loss ya Pak. Kalau cut loss alhamdulillah masih ada ya teman-teman ya, cut loss masih ada. Terus ada lagi, Pak kok udah nggak upload, marketnya emang lagi sepi ya gitu. Mungkin saya nanggepin yang ini dulu ya. Nanti yang cut loss ini nanti saya share ini ya, share hasil trading saya dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Saya share hasilnya aja ya teman-teman ya. Kalau videonya panjang ya. Jadi saya share hasilnya aja. Oke, kalau sepi sebenarnya market sepi, dibilang sepi ya. Sepi secara turnover itu memang saya lihat dari kemarin turnover IHSG-nya di kisaran 8 triliun aja ya, yang biasanya itu normalnya 10 triliunan ya, per hari itu 10 triliun. Nah, kalau dari kemarin saya perhatiin cuma 8 triliun, 9 triliun, 8,3 triliun gitu ya. Jadi menurut saya pribadi iya sepi karena turnovernya di bawah 10 triliun, yang di bawah normal. Tapi sebenarnya pertanyaannya yang harus teman-teman garis bawahin ya, itu masih bisa profit atau enggak gitu ya pertanyaannya gitu. Nah kalau kita ngomongin profit ini apa ya, tergantung lagi modal yang teman-teman gunakan berapa ya. Makanya kalau modal kecil harusnya insya Allah masih bisa. Kalau modal besar yang mungkin mikir-mikir, karena dari kemarin juga saham-saham yang saya tradingin yang ya teman-teman tau lah, yang lot-lotnya itu lot-lot paling cuma ratusan ribuan gitu, dan itu sesuai dengan modal saya gitu ya. Untuk nyari profit di kondisi market yang sepi itu menurut saya insya Allah masih bisa ya dengan menggunakan open sama dengan all ini. Seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Jadi open all, kenapa saya menggunakan teknik open sama dengan all yang diajarkan oleh Pak Fir ini, karena ya memang di keadaan kondisi market yang lagi bearish, bullish, lagi sepi, lagi rame, ya sama aja teman-teman, masih insya Allah masih bisa nyari profit gitu ya. Jadi menurut saya ya marketnya lagi sepi tapi masih bisa profit konsisten. Nah itu yang paling penting, konsisten ya, itu masih bisa insya Allah ya. Nah ini saya langsung tampilin aja ya teman-teman ya, dari tanggal 1 sampai 17 November. Nanti teman-teman tanggal 1 sampai 3 teman-teman bisa lihat ya di video saya, karena saya terakhir posting itu kalau nggak salah tanggal 3 November. Dan di hari Seninnya tanggal 6 November sampai 17 November itu sama sekali saya nggak upload ya. Jadi sebenarnya alasan saya nggak upload itu karena lagi jenuh aja ya teman-teman, lagi jenuh dan ya lagi apa ya, lagi jenuh aja sih, itu aja ya. Oke, jadi kita bahas ini dulu ya. MPRO ini tanggal 6 saya masuk, dia nggak open sama dengan lo. Jadi seperti biasa ya jam 9.00 itu hari Senin tuh kalau tanggal 6 kalau nggak salah cuan tuh, muncul saham cuan. Nanti teman-teman cek saham cuan tuh open sama dengan lo, dan dia naik sampai kalau nggak salah 12% ya. Cuman saya nggak masuk saham itu karena saya ngelihatnya MPRO teman-teman. Ini MPRO biasa kan saya masuk, dia nggak open sama dengan lo, naik sampai ke 2.700. Itu kira-kira 2.700 tuh di 10%-an ya kalau nggak salah ya, 10%-an. Dan ini saya FOMO ya jatuhnya, saya masuk di sini 2.700, begitu naik ke 2.000, kalau nggak salah dia naik sampai ke 2.760 deh, 2.760. Nah di situ saya nggak jual, saya masih hold karena saya ngeliat di kan MPRO kan sahamnya lompat-lompat ya. Nanti teman-teman cek aja tanggal 1 November ya, tanggal 2 November aja deh, 2 November MPRO tuh sama kan ciri khasnya seperti itu, jadi harganya lompat-lompat gitu.
Nah, di 2000 udah naik ke 2760. Saya ngeliat di situ berikutnya di 2800 tuh dia langsung lompat ke 2800, ada lot tebel kayak biasa. Saya pikir bakal dijebol, ternyata nggak dijebol dan saya hold. Begitu saya hold, harganya langsung rontok dan langsung ke 2600. Nah di situ saya cut loss ya, minus 3,88% ya. Kalau dirupiahin sekitar 157.000. Dan berikutnya saya masuk saham Alka ya. Ini juga saya nggak open sama dengan lo, saya masuk. Dan ini Alka saya masuk di closing market ya. Jadi saya waktu itu lagi iseng lihat market di, kalau nggak salah di jam 3, jam setengah 4-an deh, jam setengah 4 kalau nggak salah ini saya masuk ya. Itu saya masuk di 582 karena harga saya average. Saya masuk di 590, terus tiba-tiba roboh ke 575 ya kalau nggak salah, itu saya average lagi. Dan akhirnya average saya di 738 ya, 738 dan jual 582 sorry, di 582,36 dan saya jual di 630 ya. Ini 630 ini harga hampir arah nih, kalau nggak salah dia arahnya tuh 635 nih, arahnya 635 itu dapat 7% ya, alhamdulillah sekitar 335. Cuman saya alhamdulillah masih profit ya, karena saya loss di MPRO kan 157.000 ya. Dan berikutnya tanggal 7 November ini seperti biasa ya, kalau ada saham ARA kemarinnya besoknya langsung saya pantau nih. Saya pantau kalau di open sama dengan lo ya, saya ikutan masuk gitu. Beat offer bagus saya ikutan masuk. Kayak biasa lah, pokoknya teman-teman kalau sering merhatiin saya yang saham-saham ARA gitu ya, nah itu pasti saya pantau tuh. Ini saya masuk di 738, keluar di 755 ya, alhamdulillah cuma 2% tuh ya. Terus saya rugi di Merat, tapi ya di Merat nih saya FOMO, begitu saya masuk di 58990 saya average lagi di 580, dapat jadi sekitar 54,56, tapi ternyata dia malah roboh ke bawah ya ini. Tapi pasien di sini pakai lot kecil ya, cuman masuk 34 lot. Jadi ini saya spekulasi sih, ini gak open sama dengan lo ya, di minus 8% ya, 8% aja minus 172.000 teman-teman. Padahal masuknya kecil. Lalu di aman ya, aman juga nggak open sama dengan lo. Ini dari indeks pribadi saya ya sebenarnya. Yang open sama dengan lo itu saya masuk di MPRO ya. MPRO dia open sama dengan lo. Nah, saya masuk cuan tipis saja. Terus di Jaya juga nih open sama dengan lo. Itu cuan 0,55 ya. Cuma secara overall saya masih rugi di sini karena minus di Merat, padahal saya masuk kecil doang tuh ya. Nah berikutnya tanggal 8 November saya masuk di Cyber ya, Cyber dia open sama dengan lo. Cuman begitu saya masuk malah bawa turun, saya cut loss ya, minus 1,22%. Terus di Petis ini juga saya spekulasi, tapi ini spekulasi pakai lot kecil juga, cuman minusnya lumayan dalam 5%, minus 5%. Dan di oil saya di oil ini dari indeks pribadi saya cuan 1,91%. Dan di food ini open sama dengan low. Nah ini baru lumayan nih cuannya nih 3,81% ya. Jadi secara overall di sini saya udah mulai profit nih, udah mulai profit ya di tanggal 8 November. Lalu di 9 November saham cuan ya, dia open sama dengan low, ini saya masuk. Tapi cuannya tipis ya, cuma 0,55, ini udah potong fee. Ini semuanya udah dipotong fee ya teman-teman. Ini sebenarnya cuan itu saya waktu itu masuk di 6.800 dan bisa jual sebenarnya di 6875 tuh sebenarnya. Saya bisa cuan di situ. Saya cuan di situ, tapi saya nge-hold karena saya ngeliat di 6.900-nya itu ada lagi-lagi beatable, saya kira bakal ditembus. Karena saya masuk di 6.800. Sebenarnya muncul di DSI ini di 6 ini ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini di 6775 ya. Di 6770 ya. Ini udah muncul. Dan saya baru masuk di 6.800 itu karena saya nunggu di 6.800-nya itu ada beatable. Begitu dia habis, nah situ saya ikutan masuk. Nah begitu udah naik ke 6.900 sama tuh, itu ada beatable, saya tungguin tapi nggak jebol-jebol. Di haki dibuang lagi ke 6875 gitu ya, di haki lagi dibuang lagi ke 6875. Akhirnya saya tungguin, ternyata tiba-tiba rontok 6875 nya mulai banyak yang nggak jemur, saya buang di 6850. Tapi kalau nggak salah di sesi 2 nya ini naik sampai ke 7.000 deh kalau nggak salah. Saya baru sesi 2 ini saya masuk di awal market nih, itu dapat 0,58% ya. Terus saya trading lagi di SDPC
ini dapat lumayan, dapat 2,77%, masuk di RAM juga, ini juga lumayan dapat di 2,2% juga ya. Jadi secara overall di sini saya udah mulai cuan ya teman-teman. Di tanggal 9 November ini ya, saya udah mulai cuan. Di tanggal 10 Puri nih open sama dengan low. Ya kita tahu Puri sekarang harganya di 500 ya. Dan ini saya masuk di open sama dengan low di harga 290 teman-teman. Saya masuk di awal market nih ya. Di DSI-nya aja baru muncul tuh di harga 296 kan. Nah, saya masuk di 290. Nah, itu karena indeks pribadi saya begitu ya. Di watchlist saya teman-teman yang udah sering merhatiin tau lah gitu ya. Jadi sebelum masuk DSI makanya pentingnya indeks pribadi itu seperti itu teman-teman. Dia udah tahu nih yang bakal open sama dengan naik, masuknya di harga rendah gitu. Nah itu saya masuk di harga 290 tapi jualnya tipis ya. Jualnya di 294 ya teman-teman. Aduh kalau saya pikir-pikir, tapi ya udah nggak apa-apa. Itu saya dapatnya lumayan kan 1,2% ya. Dan tanggal 13 hari minggu depannya ini hari Senin, itu saya masuk shorts ya. Nah shorts ini di tanggal 10-nya ini ARA ya dia teman-teman, ARA. Terus tanggal 3 ya seperti biasa kan, saham ARA saya pantau di open sama dengan lo, saya masuk di 294 kurang exit di 302 ya. Jadi cuannya 2,54%. Terus di tanggal 14-nya Tefas ya, saya masuk Tefas. Ini dia nggak open sama dengan lo tapi dari indeks pribadi saya. Masuk di 1032, keluar di 1050 gitu. Ini dapat 1,55%. Nah, terus di sesi 2-nya saya masuk INDX ya, dia open sama dengan low. Begitu saya lihat tiba-tiba lagi iso muncul notif di DSI of INDX ya. Saya masuk di 147, exit di 149. Ini saya jualnya update pucuk ya. Pucuk kan kalau nggak salah INDX ini di harga 151 deh. Habis itu langsung rontok ke bawah ya. Typical bit of ini ya. Fake bit ya. Dan di tanggal 15-nya saya masuk shorts lagi. Nah jadi shorts ini di tanggal 14 dia arah tapi dia nggak open sama dengan lo, jadi saya nggak masuk. Pas tanggal 15-nya shorts open sama dengan lo lagi. Nah lihat harganya udah 450 ya. Ini saya masuk di 450 tapi parsial ya. Jadi ini kayak biasa tuh cepat kan pergerakannya. Begitu saya hakat tapi cuma dapat parsial. Mau saya average up tapi udah naik lagi harganya ya ke 460. Jadi saya pikir nanggung, ya udahlah saya biarin aja deh. Jadi lumayan ya udah dapat segitu, dapat 2%. Terus di hari yang sama Peti saya trading lagi dapat 1,25% ya. Jadi 2 saham short sama Petis di tanggal 15. Di tanggal 16-nya saya juga 2 saham Prim open sama dengan low, masuk di 93, exit 94. Ini harga perakan satu tiknya aja udah 1% lebih ya, tapi dipotong fee kan. TNCA ini nggak open sama dengan low dari indeks pribadi saya, tiba-tiba dia muncul ke atas, saya perhatiin menarik, saya masuk ya bisa cuan 1,56 ya. Dan di tanggal 17-nya saya trading 2 saham juga, di saham Care itu open sama dengan low, masuk di 226, exit 232, dapatnya 2,47%. Dan di Trin masuk di 135. Ini saya juga dapat parsial ya, keluar di 138. Udah 2%, tapi dia arah nih tanggal 17 November. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini kan, di sini ini saya nampilin langsung, saya liatin hasilnya aja. Dan ini saya nggak bermaksud sama sekali untuk sombong teman-teman, karena modal yang saya pakai masih kecil, masih jauh ya dibandingin teman-teman di luar sana yang udah modalnya miliaran ya. Dan saya masih perakan juta gitu ya. Jadi ini bukan maksudnya sombong, saya masih pemula di market. Dan ya ini hasilnya dengan modal rata-rata per hari ya. Saya menggunakan 3,4 juta. Jadi kalau saya totalin semua ini, saya trading pakai berapa dan saya bagi jumlah setiap kali saya trading, itu dapat modal rata-rata sekitar 3,495.000 per hari, dan bisa dengan returnnya 30% ya, dengan return 30%. Dan kalau dirupiahin 1,2 juta. Jadi jangan ngeremehin tuh. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, misalnya di tanggal 9 November itu saya cuan di saham cuan ya 22.000. Terus di tanggal 7 November misalnya ada Jaya saya scalping 15.000. Ya ini gimana ya? Ya ini kalau di totalin, kalau teman-teman konsisten itu bisa dapat
sampai returnnya ya 30% ya. Ini ada loss segini 5%, tapi ya udahlah, kalau loss itu kan memang pasti ada, dan tinggal nanti win rate-nya seberapa besar. Makanya teman-teman harus buat trading jurnal dulu gitu. Dari trading jurnal ini yang seperti saya ini, teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman dari sini. Udah konsisten belum sih? Kalau masih banyak lossnya, ya berarti teman-teman harus terus berlatih gitu kan. Dan saya juga masih berlatih ya teman-teman ya. Dan ini ya, jadi ya ini hasilnya. Jadi maupun marketnya lagi sepi, insya Allah masih bisa nyari profit ya. Kalau teman-teman nanya ke saya ya, marketnya iya sepi tapi masih bisa profit. Kalau cut loss tadi ya saya masih ada cut loss ya, karena wajar ya, nggak usah minder atau malu atau merasa gimana cut loss. Semua profesional trader pun cut loss kok teman-teman. Tinggal nanti win rate-nya aja gitu disesuaikan kan. Oke, jadi itu ya. Jadi alasan saya nggak upload di YouTube itu karena memang saya lagi vakum aja. Karena dari dulu, dari pertama kali saya dari upload ini kan, saya upload udah setahun ya. Dari bulan November tahun lalu sampai November ini tuh udah genap setahun nih saya upload ya. Jadi tujuan saya juga sebenarnya upload YouTube itu bukan karena memang bukan karena ingin menjadi YouTuber gitu ya, karena memang saya murni untuk edukasi. Dulu saya sering berdebat teman-teman, saya sambil merokok ya teman-teman. Nah jadi dulu tuh saya sering berdebat gitu ya di media sosial gitu, di grup-grup saham gitu ya. Nah dari situ banyak yang bilang open sama dengan lo ini nggak bisa diandalin, open sama dengan lo ini settingan bandar, open sama dengan lo ini nggak berguna gitu ya. Nah daripada saya capek ngedebatin mereka gitu ya, dan ya dulu kan masih baru-baru kan, masih baru-baru pemula gitu yang masih bergebu-gebu. Kalau sekarang saya udah ya udahlah, terserah mau ngomong apa, yang penting gue bisa ngasilin profit sendiri gitu kan. Nah intinya gitu. Nah jadi saya daripada capek ngeladenin mereka, mending saya buktiin lewat satu media gitu yang semua orang tuh insya Allah bisa melihat gitu kan. Salah satunya ya YouTube. Makanya saya upload YouTube murni untuk ngasih tahu lo pengalaman open sama dengan lo secara real gitu ya. Karena dulu di YouTube terus terang saya pas belajar open sama dengan lo tuh jarang yang langsung praktek, kebanyakan teori gitu ya, kebanyakan cuma presentasi biasa gitu ya. Nah begitu saya ikut trainingnya Pak Fier dulu ya, mentoring gitu, coach and mentoring Pak Fier, ya itu saya baru ngerasa pakai DSI. Dulu saya manual ya, nggak pakai DSI, jadi saya murni dari ya watchlist ya aja gitu ya. Ya udah dari situ saya udah alhamdulillah udah mulai profit konsisten. Nah saya buat YouTube untuk ngasih tahu nih, coba lu lihat nih training dengan DSI yang diajarkan oleh Pak Fir ya. Jadi bukan ilmu saya cuma nyontoh apa yang diajarin Pak Fir, open sama dengan lo dengan rumusan Pak Fir. Ya udah lihat aja sendiri gitu ya. Dan awalnya cuma itu gitu. Jadi nah sekarang saya lagi ya biasa ya, lagi jenuh aja. Dan memang terbukti gitu. Jadi saya banyak juga yang Pak kok nggak pakai belajar teknik yang lain lah gitu ya, belajar teknik yang lain. Ya karena alasannya ini teman-teman, alasannya saya karena dengan open sama dengan lo ini udah konsisten juga. Ngapain lagi saya belajar ilmu yang lain lagi gitu, ngapain lagi saya belajar misalnya technical analysis gitu ya mendingan saya dalemin ini, fokus di satu teknik yang nantinya saya bisa dengan teknik ini insya Allah yang diajarkan oleh Pak Fir ya, baru pakai modal yang lebih besar dan bisa profitnya juga lebih besar, dan akhir-akhirnya financial freedom. Kan itu tujuannya, bukan ajang jago-jagoan. Saya bisa belajar, saya bisa tahu technical analysis secara ini, itu karena pergaulan di market tuh unik-unik ya. Dulu saya termasuk itu ya, yang so jago. Makanya sekarang saya lebih baik fokus sama diri sendiri aja ya. Jadi lebih baik fokus sama diri sendiri teman-teman. Cari tahu kesalahannya teman-teman, cari tahu kesalahannya di mana.
orang sahamnya sama kan, sahamnya sama, open sama dengan loan-nya sama, harusnya insya Allah teman-teman juga bisa konsisten gitu ya. Cuman kan kadang nanti tergantung dari psikologis, dari apa ya, FOMO apa enggak gitu. Saya sendiri pun kadang-kadang juga masih FOMO, iya. Ini kayak misal swap nih tanggal 15 ini saya masuk di harga 450 ini di pas kenaikan 15% ya. Nah, 15% saya masuk jualin 460. Nah, nanti teman-teman yang FOMO pas begitu ngeliat 450 pasti teman-teman nggak berani tuh. Nah, nanti begitu naik ke 470, 480. Nah, itu teman-teman baru tuh, oh ini naik pas begitu naik. Nah, itu pucuknya. Biasanya sih gara-gara itu ya. Jadi 3 kesalahan open sama dengan lo yang saya sering alamin itu ya. Pertama, telat beli, yang kedua telat jual, yang ketiga buru-buru cut loss. Udah gitu aja. Coba yang teman-teman yang udah sering praktek bener nggak? Buru-buru apa, telat beli, telat jual, buru-buru cut loss. Coba bener nggak? Komen di komentar ya teman-teman ya. Ya jadi itu aja sih. Ya semoga aja besok tanggal 18 November ya, tanggal 20 November ya, minggu depan sahamnya bagus-bagus gitu ya. Itu aja, semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman, bisa menjadi motivasi untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.